kita ini kalau punya satu quality, harusnya di dalam bisnis, di dalam profesi, di dalam jodoh pun, kalau kita itu bisnisnya, kita itu yakin, bukan meyakinkan orang lain. Kita kadang-kadang pengen investor, kita pengen meyakinkan orang lain. Kita aja nggak yakin sama bisnis yang kita jalanin. Halo, selamat malam semua follower setia The Consulting. Jadi seperti yang kita tahu ya, mungkin masa-masa ini masa-masa yang cukup sulit gitu buat para pebisnis gitu ya. Banyak sekali lah isu-isu yang mungkin mengganggu gitu bagi keberlangsungan suatu bisnis ya. Banyak beredar isu resesi ya, tahun depan ekonomi gelap lah ya, semua serba sulit lah ya, dan macam-macam berita-berita yang mungkin justru membuat pelaku bisnis ini deg-dikduk gitu ya. Mau masuk tahun baru bukannya penuh optimis, tapi malah digagetkan dengan berita-berita seperti itu. Belum lagi ada isu COVID ya, yang katanya sih sudah mulai merebak lagi gitu, bahkan isunya mungkin 1-2 bulan ke depan mencapai puncaknya kan gitu ya. Nah itu tentu bukan satu hal yang menggembirakan buat pelaku bisnis. Nah malam ini kita coba gali gitu, kira-kira apa sih potensi di tahun depan gitu ya, peluang yang ada di tahun depan ya, ide-ide yang bisa dikembangkan misalnya. Dan malam ini kita akan ngobrol dengan Tommy Wong teman-teman ya, akan nemenin kita malam ini ya. Beliau founder dari Gadget Victorindo, CEO dari Billionaire Mindset ya. Beliau akan coba sharingkan gitu apa yang bisa dilakukan oleh para bisnis ya untuk menghadapi isu resesi yang semakin berkembang gitu ya. Selamat malam Ko Tommy. Malam ya. Mantap. Gimana kabar Ko Tommy? Baik, sehat. Malam teman-teman semua. Malam dengan The Consulting ya, terutama para followernya The Consulting. Siap ya teman-teman ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, live kita malam ini akan ditemani oleh Ko Tommy Wong ya. Jadi sesuai judul kita ya, kelola ide bisnis agar makin profit ya, buat teman-teman yang mungkin saat ini lagi pusing mikirin bisnis ya, di tengah isu-isu yang mulai macam-macam ya, ada yang masalah resesi lah, ada yang isu COVID mulai merebak lagi gitu ya. Malam ini kita akan coba sharing sama-sama dengan Ko Tommy ya, kira-kira gimana sih ngelola ide bisnis agar tetap profit di tahun ya, di penghujung tahun 2022 dan tentunya sampai di tahun depan gitu ya. Oke, Ko Tommy, ini pertanyaan basic dari saya Ko Tommy, sebelum kita mulai. Masih mungkin nggak sih kok bisnis ini kita bisa survive gitu? Survive dulu deh di tengah isu resesi lah, di tengah isu COVID ya. Katanya sebulan lagi, 2 bulan lagi puncak loh. Nah itu masih mungkin nggak sih kita profit gitu loh? Gimana kira-kira Ko Tommy? Jawabannya adalah seberapa mampu kita bertahan terhadap rugi. Seberapa mampu kita bertahan terhadap rugi gitu ya. Artinya kita harus siap rugi dong ya. Banyak orang mau bisnis itu cuma mau nyari untungnya, tapi mereka tidak siap dengan resikonya. Seringkali Ko Tommy katakan berbisnis itu rugi, untung adalah bonusnya. Mantap. Berbisnis itu rugi, untung pasti rugi adalah bonusnya. Berbisnis itu pasti rugi. Kalau sampai untung, itu bonusnya. Wah, menarik, itu mindset yang harus dibalik dulu. Bisnis itu pasti rugi. Coba saya pengen tahu, bisnis mana yang nggak rugi? Ayo, saya challenge semua teman-teman. Silakan Anda boleh ketik bisnis mana yang tidak rugi. Nah, teman, ada nggak bisnis warisan orang tua? Ya,
bisnis warisan dari orang tua, belum apa-apa kamu udah rugi nama. Karena itu sebenarnya bukan bisnis yang kamu bangun sendiri, itu bisnisnya orang lain yang kamu teruskan. Bisnis dibangun sendiri, yang mana di awal yang tidak ada investasi modalnya. Beli kursi, beli meja, beli mesin kasir, beli apapun, peralatan tempat cabai, bikin packing, semuanya keluar modal duluan. Secara profit itu sudah rugi duluan. Bisnis jasa, Koko. Bisnis jasa itu nggak ada ruginya. Kamu rugi waktu, orang lain tidur, kamu cuma 3 jam tidurnya. I see. Bisnis online, oke. Orang lain tidur, kamu sibuk upload. Sibuk nyari foto. Ngulang-ngulang bikin konten. Kamu rugi waktu. Yang mana bisnis yang nggak rugi? Dan yang terakhir, bisnis yang dijalankan dengan mesin, bisnis yang kita ada autopilot, ada orangnya, yang ibaratnya kita cuma tinggal bisnis franchise, kita cuma invest modal, tahu-tahu ada, bisa jalan semua. Yakin? Yang untung itu adalah pihak yang franchisernya. Kamu kalau nggak pinter-pinter, anak buahnya, SDM-nya nggak jalankan dengan baik, kamu dikorupsi, kamu rugi. Rugi juga ya. Banyak juga kok. Ayo, sekarang franchise mana yang kamu jalankan di tengah pandemi ini gak tumbang? Ya. Bisnis yang franchise yang bisa jalan bagus, itu adalah yang mampu bertahan, yang kamu jalankan, mampu melewati 10 tahun. Banyak kok. Ayo, sini teman-teman silakan, boleh komen. Banyak nggak yang franchise-nya baru jalan, jangankan 2 tahun. Baru jalan beberapa bulan aja udah nggak ada pengunjung. Awal-awalnya cuma penonton ataupun pembeli bayaran. Jadi kesimpulannya, berbisnis pasti rugi. Jadi itu wajar. Kalau sampai untung, itu adalah bonusnya. Dan manusia ketika dia sudah berpikir pola mindsetnya, bisnis itu pasti rugi, dia akan hati-hati. Dia akan belajar dari ilmunya. Mereka yang sudah menjalani, mereka yang sudah pernah jatuh dalam lubang, dan otomatis mereka tidak akan jatuh dalam lubang yang sama. Makanya kenapa kita perlu belajar dari orang lain, terutama mereka yang sudah lebih pakar. Saya tanya sama brother ya, kalau satu orang chef yang hebat, itu dia gimana caranya supaya dia dari seorang chef, dia bisa jadi chef yang lebih hebat lagi, gimana caranya? Dia belajar dari master chef lainnya kok. Oke, tadi ada yang bilang apa bisnis impian, ya itu yang jualannya bohongin orang, itu merugikan orang lain, itu udah merugikan orang lain, ya. Nanti ruginya adalah kamu di penjara kalau kamu jual bisnis impian, bisnis bohongan. Kemudian ada duta mengemudi Banjarmasin, jawabannya bagus, KFC, McDonald, yes. Coba tanya investasinya berapa di awal KFC sama McDonald kalau kamu mau ambil franchise-nya. Mahal nggak? Belum apa-apa sudah rugi miliaran. Ayo, saya challenge deh, yang mana bisnisnya yang nggak rugi duluan di awal? Bisnis itu pasti rugi. Rugi waktu, tenaga, uang, modal, dan sebagainya. Kalau untung, itu adalah bonusnya. Ini dipahami dulu. Kalau ini dipahami dulu, pasti kamu akan menjalani dengan lebih ikhlas, lebih legawa. Nah, balik lagi tadi, saya tanya, kalau misalnya sekarang mau jadi seorang koki yang hebat, gimana caranya seorang koki biasa bisa jadi koki yang hebat? Saya tanya, brother. Ya. Teman-teman juga boleh bantu dia jawab. Belajar dari master chef yang lain. Yes. Artinya, kita kalau punya satu bisnis, misalnya kuliner, makanan, ya kita belajar sama role modelnya yang di bidang bisnisnya makanan. Seringkali teman-teman itu semua mentor diambil ilmunya. Ya. Wah, si itu ngomongnya keren. Padahal dia bisnisnya adalah transportasi. Wah, si itu pengusaha itu ngomongnya keren. Dia bisnisnya supermarket. Semua ilmu ditampung di otak, nggak ada eksekusinya. Stuck, kaget. Kok banyak ya orang pintar, saya kok bodoh ya? Ya karena kamu perbandingan dengan orang yang pintar. Tapi coba kamu lihat, dengan pengusaha yang bangkrut, jatuh, gak karu-karuan. Kamu belajar dari dia. Kamu lihat penderitaan orang lain lebih besar dari kamu, membuat kamu jadi makin pintar. Aku tanya sama brother dan teman-teman semua. Ya. Manusia itu, kalau lihat orang lain lebih hebat,
mereka iri, mereka minder. Ya, Wajar? Ya. sepakat. Gimana caranya mereka senang? Mereka akan senang kalau tahu ada yang ruginya lebih banyak dari mereka. Saya kena pinjol 15 juta, mau mati rasanya. Oke. Tapi begitu tahu, wih, gila ternyata ada Kotomi Wong, ruginya bangkrut MM-an, tapi bisa bangkit lagi. Lumayan ya, gue cuma 15 juta, Jatuhnya bersyukur ya gue ya. nggak sampai rugi MM-an. Ya, gue mau lanjutin hidup lagi deh. Tadinya udah mau mati, tiba-tiba dia mau hidup. Karena apa? Dia lihat ada orang lain yang lebih susah. Jadi, susah lihat orang lain senang, senang lihat orang lain susah. Begitu lihat orang lain lebih susah, dia senang tiba-tiba. Wajar nggak? Wajar. Makanya Kotomi tadi mengubah. Bisnis itu pasti rugi. Nah, ini dipahami dulu. Jadi, buat karyawan, jangan tiba-tiba mau loncat jadi pengusaha. Ya, 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 ya. Pengusaha sendiri, peng dan usaha itu sebenarnya merupakan satu singkatan. Itu pengnya itu ada N-nya, ada ibarat kalau kita bicara itu ada N-nya. Apapun itu ada gandengannya. Pengusaha itu namanya adalah orang yang pengen usaha. Dia itu pengen usaha pagi, siang, malam. Dia itu pengen kerja. Jadi pengusaha itu lebih berat daripada mereka profesional yang kerja sama orang. Jadi jangan sampai teman-teman, wah saya ini pekerja, cuman gajian, gak cukup. Saya pengen jadi pengusaha, jadi pebisnis supaya kaya. Salah mindset seperti itu. Begitu kamu masuk ke posisi pengusaha, itu singkatannya adalah pengen usaha. Pengen usaha. Iya, jadi pagi, siang, malam dia tuh harus mikirin apa usaha saya untuk menghidupi gaji karyawan. Kalau yang namanya karyawan, tanggal 28 sudah mulai bisa tenang. Dapat Pasti gajian. dapat. Ya. Coba kamu tanya sama pengusaha, tiap tanggal 28 dia mesti mikir keras. Kalau bulan ini bayar gaji orang pakai apa? Bayar tagihan rumah pakai apa? Bayar cicilan pakai apa? Kalau kamu sebagai profesional, kamu punya income yang tetap. Jadi ini malam ini juga Kotomi info kepada teman-teman semua, jangan sembarangan jumping dulu, jangan sembarangan loncat dulu. Sebenarnya resesi nggak bikin kita mati, tapi yang bikin kita mati adalah gengsi, bukan resesi. Nah ini poin nomor 1. Yang bikin kita akan mati adalah gengsi, bukan resesi. Kalau bicara Kotomi, kalau memang Kotomi bilang tidak ada resesi, tunjukin marketnya mana yang bisa bikin kita nggak resesi. Saya tadi barusan sharing ditanya mentor, ada 5 market yang bisa kamu fokus di resesi ini. Satu, kita barusan kemarin tahu kan ada satu mall yang heboh dibanjiri para wanita untuk melihat seorang pria saja. Dan itu viral di TikTok. Ramai, wanitanya berbondong-bondong datang semua. Jadi market nomor 1 menghadapi resesi adalah fokuslah pada wanita. Karena wanita akan berjuang buat kamu kalau kamu pinter menyenangkan mereka, memutihkan wajah mereka, mencerahkan wajah mereka, membuat mereka lebih langsing, lebih cantik, dan sebagainya. Fokus pada wanita. Yes, Margiono benar. Yang bikin kita mati adalah gengsi, bukan resesi. Yang kedua, market orang tua. Orang tua sekarang banyak yang ketinggalan. Mereka shock dengan kemajuan teknologi. Jadi mereka terabaikan. Kalau kita bisa fokus pada marketnya mereka, kita tahu caranya. Seperti Kotomi bisnis dagang handphone di Mall Puri Indah. Saya tahu sekarang handphone dari brand langsung jual ke user. Oke, saya nggak dapat marginnya sebagai orang tengah, sebagai distributor. Tapi saya fokus pada orang tua yang gaptek. Jadi toko saya selalu melayani orang tua yang datang, yang nggak ngerti handphone, yang nggak ngerti WhatsApp, yang anaknya nggak punya waktu ngajarin, yang anaknya nggak peduli sama mereka siang hari punya uang banyak, mereka datang ke mall, mereka jalan-jalan. Dan mereka kadang-kadang dengan malu, mereka mau nanya sama cucunya juga malu, takut dibilang gaptek, mereka datang ke tokonya Kotomi, dan saya layani. Sekali saya melayani orang tua itu, bisa dapat tipsnya 100.000, 200.000, jauh lebih besar daripada untung profitnya handphone yang cuma 10.000. Jadi handphone itu omsetnya besar, tapi marginnya kecil. Fokus pada bidang yang tidak dikerjakan orang lain. Kotomi bagikan seperti ini, Kotomi nggak takut rugi. Nanti muncul pesaing loh, nanti pada niru Kotomi semua. Saya tidak pernah khawatir kalau membuka lapangan rezeki orang lain. Kalau ini ditiru oleh mereka yang di Banjarmasin, di Papua, silakan saja. Itu mencerahkan lapangan pekerjaan orang lain.
Ada yang mau bukan di Mall Purwinda, bertetanggaan sebelah sama Kotomi, juga tidak apa-apa. Saya tidak takut persaingan. Karena sebenarnya kompetitor dan persaingan adalah batu asa yang membuat kita semakin tajam. Hanya dengan Kotomi disaingi, akan saya membuat saya punya akal untuk berpikir, what the next step? Apa yang harus saya ciptakan untuk berbeda? Begitu juga ketika saya taburkan ini melalui live, ini ilmunya sudah keluar, brother. Di dalam diri saya sudah mulai kosong. Ilmu ini sudah keluar. Maka apa yang keluar akan diisi kembali oleh Tuhan. Selama tujuannya adalah kebaikan. Saya memang mengosongkan diri. Saya memang mengosongkan diri. Apa yang sudah Tuhan kasih saya kasih kepada orang lain. Dan saya tidak khawatir dengan kompetitor. Karena belum tentu orang lain bisa berbuat lebih bagus dari saya. Ada yang dengar sharing saya juga belum tentu dia action. Ada yang banyak dengar, tapi mereka juga nggak jalankan. Jadi saya nggak usah khawatir dengan kompetitor. Kotomi, saya takut, saya nggak mau sharing. Saya khawatir ilmu saya dicuri orang. Ilmu bisa di-copy, ilmu bisa dicuri, bisnis bisa ditiru, apapun bisa di-copy, tapi tidak dengan rezeki. Rezeki dari Tuhan tidak pernah salah alamat. Nah ini perlu dipahami dulu. Ya. Lalu kemudian market berikutnya adalah market anak. Market anak adalah sayang anak sampai kapanpun. Brother pun kalau atau teman-teman di sini siapa yang nggak sayang sama anak-anak kecil? Begitu anak kecil minta beli balon, sampai sekarang yang namanya balon tetap laku. Benar. Iya. Secara intuisi kita akan langsung nurutin ya kok ya. Iya, tinggal jualan dengan tempat dan waktu yang tepat. Kadang-kadang kamu jual balon tengah malam, anak kecilnya udah tidur, siapa yang beli? Jadi jualan pun harus di tempat dan waktu yang tepat. Market berikutnya adalah market cinta. Market cinta, siapa yang bisa menggunakan logika ketika cinta sudah bicara? Orang yang lagi jatuh cinta, semua terasa coklat indahnya. Semua juga dibeli demi sang tercinta. GoFood, Gojek, apapun orderan semua dibeliin semua buat yang dia sayang. Jadi kalau kamu fokus menghasilkan liontin, anting, kalung, gelang yang ada magnetnya yang bisa kalau ditempel pasangannya bisa langsung nempel, ya, menemukan jodohnya dan sebagainya, pasti masih ada marketnya. Dan yang terakhir adalah marketnya orang malas. Marketnya orang malas bukan berarti pemalas, tapi malas untuk berinteraksi sama orang. Malas untuk keluar rumah. Kaum ini tercipta ketika kemarin pandemi. Mereka adalah kemungkinan besar sebagian adalah content creator, mereka yang biasanya kerja di rumah, ya. Teknologi. Oke, sukses buat semuanya, sama-sama. Orang malas ini adalah mereka yang malas untuk berinteraksi dengan kerumunan. Ya. Oke, saya nungguin Kotomi di Idea Cloud. Oke, saya juga kemarin ke Surabaya. Tapi untuk Idea Cloud saya sudah 2 tahun yang lalu. Jadi teman-teman bisa nyimak di sini ya. Thank you. Apa ini? Duta Mengemudi Banjarmasin. Baik. Jadi ada 5 market. Ini aja udah 5 market. Ide bisnis, resesi dihadapi dengan mindset mengerti bahwa masih banyak opportunity. Jadi resesi bukan akhir segalanya. Pandemi yang begitu hebat aja, penyakit yang begitu hebat aja, kita masih bisa survive. Bisa lewat, jadi ya bukan resesi yang bikin kita mati, tapi gengsi. Gengsinya ya. Apa itu resesi? Resesi tidaklah menakutkan dibanding dengan gengsi. Yang terpenting dalam berbisnis, dalam bekerja, kita tidak membuat orang lain rugi. Oke. Dan walaupun dalam prosesnya teman-teman bisa tertatih-tatih, terkadang meraih apapun yang kamu impikan itu membuat kamu pedih karena tidak kesampaian, tapi yakinlah pada akhirnya semua tentang waktu kamu mampu bertahan dan menunggu yang terbaik dari Tuhan. Walaupun saat ini kita punya pekerjaan, punya gaji yang hanya sekedar mampu membuat kita cukup dan bertahan, tapi
satu hal yang perlu disadari, definisi gaji kita mungkin hanya cukup. Tapi dengan kita mampu dan masih bekerja, itulah yang membuat kita mempunyai nilai hidup. Percuma kalau kamu punya banyak tabungan saldo di bank, kalau kamu sudah tidak ada yang namanya kesehatan dan nyawa kehidupan. Percuma itu semua. Jadi saat ini teman-teman, kalau Anda masih bisa menyimak, bisa menonton live ini kabar baik buat teman-teman Anda yang mungkin saat ini menghadapi pinjol, menghadapi dipecat, menghadapi bisnisnya struggle. Resesi tidak akan mematikan manusia. Tapi sesungguhnya yang mematikan manusia adalah gengsi. Gengsi untuk tidak mau belajar lagi pada orang lain. Gengsi untuk bertanya. Gengsi untuk mengatakan bahwa saya boleh mencoba lagi dari nol. Jangan kalah sama mereka yang di SPBU. Mereka selalu katakan, kita mulai dari nol ya. Iya, menarik. Lima market ini sebenarnya kalau dibedah lagi sebenarnya semuanya dapat loh ini kok ya. Wanita dapat, orang tua dapat, anak-anak dapat. Market cinta ini harusnya kaum muda dewasa juga dapat. Artinya kalau sekarang orang lewat Zoom, lewat online, orang nggak perlu bercinta. Nah itu. Emangnya orang nggak bisa jatuh cinta? Justru chattingan tambah parah setelah pandemi kan? Iya, bener. Ibaratnya kalau dulu kita masih harus mencari hadiah pergi ke mall, sekarang langsung kan bisa di order online, bajunya, sepatunya dikirim langsung. Iya, bener. Bahkan kalau teman-teman bisa bikin kayak di sini ada Markon Ana 24 ya. Kalau Anda bisa bikin kue yang berbentuk love gitu, nggak harus tunggu Valentine kan? Kalau dulu kan orang kasih hadiah tunggu Valentine. Kalau sekarang kan kapanpun saya ingin menyampaikan pesan cinta, bisa kan? Pesan cintanya dibuat di stempel di atas kue gitu, I love you gitu, langsung aja di kuenya langsung dikirimkan dan bisa. Tanpa harus menunggu kan? Benar. Artinya buat teman-teman nggak ada alasan nih harusnya ya. Kalian mau ngomong resesi atau COVID sekalipun, harusnya kalau dari 5 market yang Kotomi sampaikan di awal, harusnya semua dapat tuh. Karena semua segmen harusnya kebagian gitu ya. Pasti. Siap. Menarik. Apa kok kira-kira yang sebenarnya kalau dari Kotomi sendiri, pernah ada pengalaman yang sampai jatuh cukup dalam enggak sih, terus sampai bisa turn around gitu, barangkali mungkin yang bisa dibagikan buat teman-teman di sini yang mungkin saat ini mengalami hal yang seperti itu kok di masa-masa yang susah katanya ya. Kalau bicara itu sih teman-teman bisa lihat di media sosial aja, tinggal cek di YouTube ketik Tommy Wong, nanti kamu akan ketemu dengan kedahsyatan problem yang pernah saya lewati dan saya alami, dan mungkin brother kenal dengan Pak Dedi tahu gitu ya. Teman-teman tinggal ketik di YouTube aja, dan mungkin follow Instagram saya juga, otomatis kalau lihat yang histori lama Anda akan tahu. Tapi buat saya satu pesan yang paling penting adalah malam ini, kalau udah tahu ada resesi, maka kamu bisa menghadapi dengan namanya OQP. Hadapi resesi dengan OQP. Kita cek dulu nih teman-teman, pada nyimak nggak nih? OQP. Resesi hadapi dengan OQP. Anda bisa tag juga nih ya. Wah, malam ini saya dapat insight dari Kotomi tentang OQP. Saya mau tahu dulu nih, teman-teman bisa ketik ya, dan kasih applause, kasih jempol buat si hostnya yang keren banget dari The Consulting. OQP. OQP. Tertarik untuk tahu? Yang tertarik Anda boleh kasih api-api. Paling tidak jadi hostnya ini semangat gitu ya. Perkenalkan diri dong, hostnya sendiri, nama siapa, pekerjaan apa saat ini? Ya, nama saya Lukas kok. Lukas, tadi sempat di awal sudah sempat perkenalan diri. Yes, good. Malam Pedro Papahan, malam Sisida. Ya. Oke, api-apinya ya. OQP adalah hadapi resesi dengan OQP, only quality people.
Only Punya apa tadi kok? quality, Only only quality quality people. people. Saya Oke, ketik oke. ya. Teman-teman juga boleh ketik, bantuin hostnya nih. Iya, Dia iya, iya, biar iya. bisa paham nih apa yang Kotomi sampaikan. Only quality people. Oke. Only quality people. Ini aku juga sambil catat-catat nih kok. Nah, boleh dipin apa itu OQP? Malam Fauzi Peng, malam teman-teman semua. Anda bisa capture ya. Ya. Only quality people. quality. Ya, thank you. Johan Gunawan, Packing the Clover yang bebeknya selalu terkenal enak ya. Hadapi resesi dengan OQP. Selama ini, kamu mungkin bangga kamu punya WA group banyak. Kamu punya teman-teman banyak. Tapi seringkali, ya thank you Sisida, thank you Tirta dan teman-teman semua. Seringkali, kita itu saking banyaknya teman, kita itu terdistract. Kita berteman dengan siapa saja, seakan-akan itu adalah market yang besar. Percuma. Menghadapi resesi, kamu justru harus menggunakan OQP. Apa itu OQP? Jadi kamu hanya bergaul dengan only quality people. Only quality people ini adalah kamu bergaul dengan orang-orang yang memang punya kontribusi kepada kamu. Daripada kamu punya followers banyak, which is itu hanya sebuah followers bodong, followers yang kamu beli, follower yang nggak genuine, yang nggak pernah peduli sama kamu, lebih baik kamu punya 100 followers, tapi mereka itu adalah quality people. Quality people ini artinya mereka only OQP adalah di mana kamu itu bergaul sehari-hari dengan orang yang memang peduli sama kamu dan mereka punya kapasitas yang bagus. Quality people. Jadi bukan tentang banyaknya teman, tapi teman kita berkualitas tidak? Ada gunanya enggak? Ada kontribusinya enggak? Orang ini dia mindsetnya seperti apa? Dia itu kualitasnya seperti apa? Dia itu pekerjaan hari-harinya apa? Dia itu punya kontribusi apa? Dan manfaat dia sendiri di masyarakat apa? Karena banyak orang pintar tapi belum tentu bermanfaat bagi masyarakat. Yang ada banyak juga orang pintar sudah pandemi meresahkan masyarakat dengan meminteri orang lain. Menjual investasi bodong. Hanya demi keuntungan diri sendiri sesaat, mengorbankan hidupnya orang lain. OQP adalah kamu bergaul dengan orang yang berkualitas. Cara kamu menghadapi resesi adalah bergaulah dengan orang yang punya kualitas. Orang yang punya quality di mana dia itu selama ini menunjang kamu. Tommy, ngomong sih gampang. Gimana caranya bisa bergaul sama orang yang OQP? Apa maksudnya Tommy saya tiba-tiba bergaul dengan konglomerat, Pak Herman Tanoko misalnya atau apa? Kan susah Tommy bergaul dengan orang kaya, konglomerat dan sebagainya. OQP bukan tentang orang kaya. Percuma kaya, kekayaannya, tapi mentalnya miskin. OQP adalah orang yang kaya mental, walaupun mungkin mentalnya kaya, belum tentu pekerjaan dan bisnisnya itu kaya, belum tentu. OQP juga bisa tambah mantap, bagus kalau OQP, only quality people ini adalah orang yang mentalnya kaya, kekayaannya pun kaya. Oke. Cara mendapatkan OQP bagaimana, Tommy? Cara mendapatkan orang yang OQP, only quality people. Bersyukurlah kalau kamu susah. Kalau kamu lagi kaya, kamu lagi hebat, banyak teman, itu bukan OQP. Itu semut. Kamu tuh lagi gula, lagi manis-manisnya, semua semut juga kerubung. OQP bukanlah semut. OQP, only quality people adalah ketika kamu ini bangkrut, kamu jatuh, kamu di titik nadir, di posisi nol, kamu di kesusahan, kamu dipecat, kamu udah nggak punya apa-apa lagi. Mereka, teman-teman kamu ini masih berteman sama kamu, masih peduli, masih sayang sama kamu, masih menyapa kamu, masih WhatsApp kamu, masih menanyakan kabarmu. Itu OQP. Sekalipun belum tentu mereka keadaannya kaya. Ini orang-orang seperti ini kamu jangan lepas. Jadi bersyukurlah di tengah-tengah kemiskinanmu, di tengah-tengah kesusahanmu, kalau ada orang yang masih peduli sama kamu.
itu adalah OQP. Jangan pernah lepas dari OQP ini. Yang kedua adalah OQP yang dia memang kaya mental, tapi dia juga kaya dalam pekerjaan. Bagaimana cara bergaul dengan mereka? Bukan kamu menceritakan kesusahan. Kalau yang tadi kan kita susah, OQP yang mereka tetap datang. Walaupun mereka tidak kaya, tapi mereka mentalnya kaya. Jadi mereka masih nyapa kita, nolong kita, kirim makanan dan sebagainya. OQP yang kedua adalah orang yang dia kaya mental, tapi juga kaya usahanya, kaya bisnisnya. Ya, salam buat Fani, salam quality people. Yang kedua tentang quality people adalah orang yang dia kaya secara mental, kaya secara pekerjaan maupun bisnisnya. Cara bergaul dengan mereka apa? Kita membantu mereka. Kita nawarin solusi. Kalau kita udah bangkrut, ini kan bangkrut cuma pekerjaan dan tabungannya, bukan orangnya. Ingat loh teman-teman, kamu bisa bangkrut saldomu, tapi kamu tidak bangkrut hidupmu. Hidup kita ini sama. Hidup kita ini sama. Selama kita masih hidup ini, kita masih sama. Semuanya masih punya kesempatan mulai dari nol lagi. Kita ini punya nol yang sama. Malam Andika, ya. Ini ada Kita case ini dari hidup punya posisi nol yang sama. Yang mematikan kita resesi. Yang mematikan itu bukan resesinya. Resesi terhadap diri, yaitu gengsi. Kalau resesi cuma finansial, semua orang juga menghadapi. Dan manusia itu punya daya survive. Kalau kamu masih hidup, berarti marketnya masih ada. Tadi tuh, 5 market ini masih ada. Apa yang resesi kalau 5 market ini masih ada? Masih ada market wanita, masih ada nggak? Apa wanita sudah dihapus dari bumi ini? Iya, masih. Oke. Marketnya orang tua apa semua sudah meninggal? Enggak. Masih. Market anak-anak lahir terus. Market cinta, marketnya orang malas. Iya, marketnya orang malas juga makin banyak. Makin banyak orang mager. Jadi di tengah-tengah persiapan kita menghadapi resesi, cobalah untuk belajar. Memiliki teman-teman yang punya mindset yang baik, yang saya katakan sebagai bergaulah dengan OQP, only quality people. Manusia yang bisa menunjang kita. Yang walaupun dia tidak kaya secara tabungan, tapi dia punya kaya mental. Yang kedua, dia memang kaya mental, juga kaya finansial. Cara bergaulnya adalah kita menawarkan jasa kita kepada mereka. Kita bantu mereka dulu. Jadi, bukan uangnya dulu. Bukan gengsinya dulu. Kamu mau kasih saya kerjaan apa? Saya sudah bangkrut nih. Kalau kamu mau bantu saya, kasih saya pekerjaan yang bagus jadi manajer. No. Justru kamu kita yang nawarin ya. Saya sudah bangkrut nih, kamu kan kaya raya, kamu bisa nolong saya berapa, kamu bisa gaji saya berapa. No, it's not about that. Mau bergaul dengan orang yang kaya mental dan kaya finansial, kamu harus punya kontribusi. Kamu apa harus yang punya bisa kita berikan. Yes, jasa apa, ide apa. Ide di otak kan nggak hilang. Kamu bangkrut di tabungan tapi kan tidak hilang ide. Kalau hilang di otak ini kamu udah gila. Nah itu baru resesi. Kalau kamu cuma bisa bikin orang lain, kalau kamu cuma bisa bikin orang lain rugi, itu juga resesi. Itu rese, mendingan mati. Itu namanya rese, mendingan mati. Itu resesi banget, orang kayak gitu rese banget. Udah orang lain lagi susah hadapin pandemi, dia masih mau mengakali orang lain untuk mencelakai orang lain. Iya. Tapi ini ada satu sharing dari teman kita si Arif kok. Jadi dia ada teman yang berlaku baik, tapi begitu dia kasih kepercayaan, dia malah makan gitu. Dia makan betul. Dia makan itu betul. Namanya itu gitu. bukan quality people kan. Tapi dari situ kan kamu jadi belajar. Oh iya ya, saya tidak bisa bergaul dengan semua teman. Kita tidak bisa bergaul dengan semua teman. Kita harus bisa menghadapi resesi dengan OQP, only quality people. Dan bicara kamu mau bergaul dengan konglomerat adalah apa yang kamu mampu kontribusi. Begitu kamu berkontribusi, mereka merasa terbantu, otomatis mereka menawarkan pekerjaan, menawarkan opportunity. Karena mau orang kaya, mau orang miskin, mau pendeta, mau ustadz,
Bahkan calon mertua bukan cari sekedar kaya, tapi mereka semua ingat filosofinya orang tua. Orang tua kita mengajarkan kita bukan jadi orang kaya begitu kita lahir. Ingat, orang tua kita mengajarkan apa coba? Jadi orang berguna biasanya. Apalagi? Nah, jadilah orang yang baik. Yang baik. Ya. Yes. Jadi orang baik. Ya, yang saya sama orang tua pasti setuju. Menarik. Ya. Jadi satu hal yang saya dapat ini tentang apa yang bisa kita berikan, artinya ya, untuk kita bisa bergaul dengan only quality people, gitu ya. Ini bukan tentang apa yang bisa kita dapatkan, justru apa yang bisa kita beri buat mereka. Menarik. Ibaratnya madu tidak berguna bagi luka, cahaya tidak berguna bagi mereka yang buta. Buat apa jadi pelangi bagi mereka yang buta warna? Artinya apa, Kotomi? Kembali ke OQP tadi. Selama ini kita banyak gak bergaul dengan orang-orang yang menghabiskan waktu kita, drain energi kita hanya untuk kepentingan kesenangan mereka, tapi kita merasa tetap aja kita gak berkembang apa-apa. Contohnya, Kotomi, kita banyak scroll konten media sosial orang lain, sementara teman-teman Anda tidak menghasilkan apa-apa. Itu namanya Anda tidak bergaul dengan OQP. Mereka terus mengeruk uang dengan konten mereka, sementara kamu hanya menikmati dan kamu tidak berbuat apa-apa. OQP adalah mereka orang-orang inspirator, orang-orang content creator yang mampu menceritakan ilmunya, men-sharingkan kebaikannya, dan itu bermanfaat buat kita praktek. Jadi bukan cuma teori, tapi ngomongan mereka, apa yang mereka sampaikan, bisa mind-blowing. Bisa membuat kita bukan cuma termotivasi sesaat, tapi bisa eksekusi. Bisa ada jalannya. Ibaratnya contoh tadi, Kotomi tidak katakan bahwa kita pasti bisa menghadapi resesi. Iya, oke. Yes, bisa. Ya, tapi bagaimana bisanya? Kasih tahu dong cara bisanya. Nah, Kotomi kasih tahu langsung. Ada 5 market. Ada market wanita, orang tua, anak, cinta, bahkan orang malas. Nah, itu udah Kotomi terakhir di awal, jadi saya nggak ulang lagi. Tapi dalam saya memperhatikan 5 market untuk mengatasi resesi, Kotomi ada tipsnya nggak? Ada. Jawabannya cuma satu. Lingkaran pergaulanmu akan menentukan kualitas keuanganmu. Kalau tidak percaya, jumlahkan saja 5 orang terdekatmu, isi rekening mereka, lalu bagi dengan 6. Kan termasuk kamu kan? Jadi coba cari 5 temanmu yang terdekat, jumlahin isi dompet mereka, lalu bagi 6, termasuk dirimu. Nah, itulah isi dompetmu. Kurang lebih itulah isi saldo rekeningmu. Kalau kamu banyak bergaul dengan orang-orang konglomerat, kemungkinan besar uang kamu juga, opportunity kamu lebih besar, otomatis lebih kaya kamu. Tapi kalau kamu gaul dengan orang-orang yang mentalnya miskin, yang bukan OQP, only quality people, nggak heran kalau sampai hari ini kamu ibaratnya masih poor kondisinya, poor keuangannya, miskin keuangannya. Yang lebih celaka adalah kalau kamu bergaul dengan orang yang salah, miskin pula mindsetmu. Ya. Salah satu miskin uang itu sementara. Miskin uang itu sementara. Miskin mental hancur lah sudah. Selamanya itu bisa-bisa ya. Kok salah satu kesulitan seseorang itu ketika dia mau meninggalkan lingkungannya dia yang buruk gitu ya. Kadang ada rasa takut, sungkan, atau apapun itu gitu ya, rasa nggak enak gitu kan. Ada tips nggak sih kok buat model-model orang yang mungkin nggak apa-apa, dia nyaman dengan kemiskinan, biarin aja, nggak apa-apa. Jangan dilarang. Kalau orang dilarang tambah dia nggak mau, nggak apa-apa. Bilang aja, selamat menikmati, selamat nyaman dengan kemiskinan. Dia seneng kok dengan zona nyaman kemiskinan. Jangan diminta untuk, ayo kamu seperti kata Kotomi Wong, OQP, bergaulah dengan only quality people.
Jangan dipaksa-paksa, nanti dia nggak suka sama kamu, Lukas. Gimana caranya meninggalkan? Nggak apa-apa, nggak usah ditinggalkan, Arif. Bilang aja, selamat datang zona nyaman kemiskinan. Aku nyaman dengan kemiskinan. Begitu dia merasa itu kontradiksi, nggak masuk akal, dia langsung sendiri bergerak lepas. Orang tidak akan bisa melepaskan dirinya dari lingkungannya, melepaskan diri dari orang-orang di sekitarnya selama dia masih nyaman. Jadi nggak apa-apa, jangan diganggu. Emang dia nyaman dengan kemiskinan, biarin saja. Orang akan meninggalkan tanpa kita suruh, tanpa mereka kita paksa, mereka akan meninggalkan ketika mereka sudah tidak nyaman. Jadi nggak apa-apa. Mereka masih nyaman dengan zona kemiskinan. Kalau tidak bisa meninggalkan teman yang toksik, tidak bisa meninggalkan lingkungan yang buruk, tidak bisa meninggalkan keluarga yang membuli, nggak apa-apa. Berarti kamu nyaman dengan kemiskinan. Tapi kalau memang kamu ingin berubah hidupnya, ada dikatakan hanya orang gila yang ingin berubah keadaannya, tapi melakukan hal yang sama saja. Berada dalam lingkungan yang toksik, berada dalam kondisi dibully terus-menerus, berada dalam satu kantor yang tidak menghargai pekerjaan dia, berada dalam lingkungan orang-orang yang tidak bisa mensupport sistem dia, bergaul terus-menerus dengan para pembahas masa lalunya, maka memang dia nyaman dengan kondisi kemiskinannya. Memang dia miskin mental. Orang yang ingin kaya mental, ingin kaya finansial, dia akan meninggalkan zona nyamannya. Bergaulah dengan para perancang masa depanmu, bukan pembahas masa lalumu. Kalau kamu berada dalam lingkungan yang selalu ngenyek kamu, selalu menghina kamu, selalu membuli kamu, kamu nggak bakal maju. Bergaulah dengan orang-orang yang menyemangati kamu, yang percaya mimpi-mimpimu, yang mau menggandeng tangan kamu saat kamu susah, mau membimbing kamu, kasih kamu solusi ketika kamu bertanya. Mau menjadi teman yang mendengarkan. Pandemi ini, Lukas, belum tentu orang itu susah datang ke kita mau minjam uang. Kadang-kadang dia hanya perlu sebuah ruang untuk didengarkan. Jadi teman-teman, kalau kamu menghadapi teman-teman yang lagi kesusahan, miskin, jangan dihakimi dulu. Jangan dijudging dulu, apalagi digosipin. Wah, dia jatuh susah, jangan-jangan dia mau pinjam uang. Nggak bisa begitu kita terhadap orang lain. Untuk mendapatkan OQP dalam hidup kita, dimulai dari diri kita sendiri. Kitalah yang harus justru malam ini Kotomi mengajak untuk teman-teman menjadi OQP. We are the quality people. Kita adalah orang yang memberikan satu ruang bagi mereka yang kesusahan. Kadang-kadang mereka bukan mau minjem uang, mereka hanya butuh sebuah ruang untuk didengarkan. Begitu mereka selesai curhat, mereka merasa jauh lebih lega. Prinsipnya, brother ya, manusia itu dalam menyelesaikan semua masalahnya, dia hanya perlu bertahan. Karena pada prinsipnya, semua masalah itu akan selesai. Semua masalah itu akan reda. Semua gelombang di laut itu akan teduh kembali. Yang perlu adalah kemampuan kita bertahan. Karena satu hal. Teman-teman mau tahu jawabannya? Malam Jonitio, malam teman-teman semua. Kenapa Kotomi bisa katakan bahwa resesi bisa kita lewati asal kita mampu bertahan? Karena jawabannya bukan kemampuan yang membantu kita menyelesaikan, tapi kemampuan kita bertahan kadang-kadang mendapatkan jawaban atas persoalan bukan dari diri kita sendiri, tapi dari orang lain selama kita masih mampu bertahan. Kita mampu bertahan, kita mampu sabar, kita mampu rela kuat menghadapi situasi yang sulit itu sesaat, sekian waktu, pasti akan persoalan itu selesai. Entah itu datang dari diri kita sendiri yang tambah kuat, kayak latihan fitness gitu ya, dimulai dari barbel yang kecil, makin lama makin kuat kita. Oh, kemarin saya rugi 10 juta, oke,
Saya bisnis lagi, saya juang lagi, oh saya udah untung 30 juta. Tapi saya rugi lagi nih. Kali ini ruginya 15 juta. Tapi nggak apa-apa, otot-otot saya makin kuat. Akhirnya saya bisa berkembang ke 1M. Atau kadang-kadang kita susah, tapi kita masih mampu bertahan, kita tidak nyerah, kita tidak mengakhiri hidup. Ada jawaban dari orang lain. Tapi orang lain ini akan datang kepada kita saat kita mampu bertahan. Kadang-kadang kan pertolongan itu datang, kitanya sudah tidak ada, kitanya sudah menyerah. Atasan baru rencana 3 bulan lagi mau naikin gaji kita, mau naikin pangkat kita, kita marah karena kita udah bertahan 2 tahun, tapi kok tidak dihargai. Ternyata hanya perlu 3 bulan lagi aja, kita udah naik jabatan dan kita dapat porsi yang lebih bagus secara gaji. Kadang-kadang bisnis juga seperti itu. Di fase tahun pertama sampai tahun 3 kok sengsara terus, rugi terus gitu ya. Ternyata sebenarnya 3 tahun lewat 1 bulan itu ada investor mau invest. Nah kan gila, sayang banget. Jawabannya adalah hadapilah resesi yang pertama dengan bergaul only quality people. Yang kedua adalah mampulah untuk bertahan. Bersabar dalam persoalan, bersabar dalam tekanan. Kemampuan kita, resistensinya adalah bertahan. Thank you buat yang kasih love terus nih ya. Saya belum tahu nih siapa yang kasih love, tapi thank you Arif. Sesuai dengan yang aku alami, Tommy, terima kasih. Aku sedang sengsara finansial. Yes, oke, tapi sengsara finansial itu hanya sesaat. Itu hanya tentang saldo, tabungan rekening, keuangan. Tapi satu hal, kamu tidak sengsarakan orang lain. Yang kedua adalah ini hanya sebuah kondisi yang bisa diatasi. Jawabannya kan gampang kan, Arif? Kalau sekarang mendadak ada orang ngasih kamu uang untuk menyelesaikan masalah, selesai kan? Tapi yang nggak selesai adalah ketika kalau Arif menyerah, Arif memutuskan mengakhiri hidup, Arif meninggalkan hutang buat keluarga, Arif menyerah, Arif tidak mau coba lagi, tidak mampu bertahan. Apakah utangnya selesai? Enggak. Nyawa pula hilang. Ya. Jadi kemampuan kita bertahan. Ya, sabar ya Arif, pasti akan ada jawaban. Yes, kemampuan kita bertahan. Malam Mas Yono, iya. Nah, Arif, mungkin kamu nanti boleh nonton YouTube-nya Kotomi Wong, kamu ketik aja, nanti ada wawancara saya dengan, saya diwawancara sama Christina Lee, nanti coba deh, kalau kamu lihat orang lain lebih sengsara dari kamu, tiba-tiba persoalanmu jadi ringan, kamu jadi, gitu ya. Kan Kotomi bilang tadi, kadang-kadang kalau kita pusing dengan, aduh ini utangnya 15 juta, nggak tahu gimana mau selesai pinjolnya, tahu-tahu nonton nih YouTube-nya Kotomi Wong, sempat pernah berbisnis, ruginya MM-an, kok jadi tiba-tiba enteng ya, saya jadi ketemu ada jalan keluar gitu ya. Jawaban kadang-kadang kita dapatkan dari melihat orang lain yang jatuh ke lubang. Sadis ya, sadis kan Lukas? Jawaban untuk kita menghindari kegagalan ternyata adalah ketika kita melihat orang lain jatuh ke lubang. Yang lebih susah gitu. Sadis, memang manusia begitu. Iya, sifat basicnya gitu ya. Hanya akan menghindari jatuh di lubang yang sama. Ketika kita lihat orang lain itu jatuh di depan kita, jatuh ke lubang itu duluan. Nah, kita masih menghindar. Kita masih merasa langsung lebih bersyukur. Untung gue nggak jalan. Ya. Punya utang 15 juta, lihat ada orang yang bisa berhasil survive, bisa mengatasi utang puluhan M, tiba-tiba, ngapain gue nyerah, gue ada solusinya nih, gitu. Ya, lihat sekitar kita intinya. Ya, jadi kita nggak bermain hanya di isi kepala kita aja gitu. Kadang ada orang yang mungkin lebih susah, lebih sengsara, dan itu mungkin bisa jadi bahan kita belajar. Satu pertanyaan yang mungkin sering kali dihadapi oleh teman-teman yang ini aku pun lagi cari-cari nih, searching nih siapa nih OQP yang kira-kira cocok gitu ya. Tapi sometimes ada tipe orang yang untuk mereka masuk ke suatu komunitas, ke satu kumpulan, mereka itu ada rasa-rasa minder, ada rasa-rasa takut. Itu ada tips nggak sih buat orang-orang yang seperti ini?
Pertanyaannya bagus. Before you meet the OQP, let's being the OQP for others. Sebelum kamu menemukan para teman-teman OQP, only quality people-mu, mulailah dari dirimu sendiri yang memperbaiki kualitas dirimu. Malam Yenti, ya. Nah, teman-teman, Anda bisa lihat bagaimana transformasinya Sis Yenti. Anda bisa follow Instagramnya. Dia seorang pengusaha, desainer yang terkena pandemi. Situasinya sulit. Juga ada Rama ya. Itu seorang guru yoga. Mereka sama-sama menghadapi keadaan yang sulit. Tapi kemampuan mereka dua wanita ini bertahan. Inilah yang membuat hasil mereka hari ini melangit. 2 tahun pandemi harus mereka menghadapi dengan air mata. Ada yang sampai nggak tahu mau bagaimana lagi, ada yang sampai jualan es, dan mencari segala cara. Mereka menemui Kotomi, menceritakan persoalannya. Mereka nggak minjem uang, nggak. Mereka cuma cerita kesusahannya, dan ketika mereka bercerita, Kotomi memberikan beberapa perspektif, dan mereka tercerahkan entah itu melalui solusi maupun sharing lewat live seperti ini. Banyak-banyaklah teman-teman nonton live yang bagus gitu ya. Nonton mereka yang quality people itu, jadi tiba-tiba mereka dapat insight. Kadang-kadang seperti Kotomi bilang, bantuan itu belum tentu datangnya dari kita sendiri. Bantuan itu datang dari kemampuan kita bertahan, dan datangnya itu bisa dari orang lain. Tapi kitanya harus mampu bertahan dulu. Nah, mereka para wanita pengusaha ini yang Yenti maupun Rama ini adalah yang mampu bertahan. Dan ternyata mendapatkan jawaban. Tiba-tiba ada pihak government yang meminta diajarkan yoga. Lalu dari si desainer ini, dia memperbaiki, baik itu dari segi logonya, Instagramnya, cara dia men-treatmentnya, menghargai klien-kliennya, cara bicaranya, public speakingnya, dan banyak hal. Termasuk saya lihat, saya bangga banget lihat Yenti itu, dia memberanikan diri untuk live, menyapa audiensnya. Amin, atas berkat Tuhan, solusi datang. Sekarang mungkin mau pesen daun pengantin di tempat dia ya, udah ngantri, dan itu nggak main-main ya. Hasilnya melangit. Ya. Tadi ada yang tanya juga nih kok. Setiap hari, ya bagaimana mencari teman OQP sedangkan kita masih di perantauan kok? Nah, pertanyaannya sekarang gini, bagaimana kamu mau mencari OQP? Persoalannya bukan di perantauannya, tapi kamu sendiri apakah adalah quality people? Wilchan Wijaya, halo ya. Ya kan, sebelum kita mencari pasangan yang baik, sebelum kita mencari mentor yang baik, sebelum kita mencari teman yang baik, sudahkah kita menjadi orang yang baik? Kontribusi kita apa kepada orang lain? Ya. Tidak mungkin kita dapat rezeki baik dengan cara yang salah. Saya ulangin ya. Ini kalimatnya benar-benar teman-teman bisa resapi. Mana mungkin bisa dapat rezeki yang baik dengan cara yang salah? Mana mungkin bisa punya masa depan yang baik jikalau kita bergaul dengan orang yang salah? Ya. Mana mungkin bisa dapat mentor yang baik? Mana mungkin bisa dapat jodoh yang baik jikalau belum ikhlas meninggalkan orang yang salah, yang menyakiti? Langsung Lukas gini. Ya, benar. Jadi fokus kita dulu gitu ya, artinya yang jadi OQP gitu. Jadi begitu kita udah jadi orang baik, mungkin untuk masuk kita juga lebih layak dalam tanda kutip gitu ya, kok ya. Ibaratnya gini lah, bisnis sama cinta mirip. Profesi juga mirip. Kamu sedang bercinta, kamu ini sedang in love, atau kamu itu cuma dalam keterikatan hubungan. Cinta itu bukan terikat loh. Kalau misalnya sekarang pasangan kamu, perusahaan kamu,
bisnis kamu hanya bikin kamu drain, nggak bikin kamu tambah maju, itu namanya bukan cinta. Itu namanya kamu terikat. Kamu di dalam posisi attachment. Kamu nggak bisa berkembang. Mau keluar takut nggak dapat gaji, mau ninggalin takut nggak dapat jodoh lagi. Kayak kita ini nggak laku, macam nggak laku gitu. Sorry lah, kita ini punya quality. Kalau kita quality-nya bagus, orang lain mau beli. Please, teman-teman sadari dulu, kenapa sih pada ngomongin resesi? Apa yang dikhawatirkan dari resesi? Orang pandemi aja nggak berhasil menghapuskan kita. Berarti kita ini punya quality. Kita ini ibarat kalau kayak buah-buahan, kita ini punya quality yang standarnya internasional. Apa yang kamu khawatirkan dari sebuah kualitas yang kamu bisa membuat orang lain tertarik? Ya kan? Kita ini kalau punya satu quality, harusnya di dalam bisnis, di dalam profesi, di dalam jodoh pun, kalau kita itu bisnisnya, kita itu yakin, bukan meyakinkan orang lain. Kita kadang-kadang pengen investor, kita pengen meyakinkan orang lain. Kita aja nggak yakin sama bisnis yang kita jalanin. Aduh, langsung Lukas, aduh iya ya Koko. Lah gimana? Kamu mau meyakinkan orang lain supaya mau invest, lah kamu sendiri nggak yakin sama bisnismu. Kalau kamu yakin sama bisnismu, harusnya kamu cinta, bukan terikat. Kita itu banyak kejebak dengan terikat. Itu bisnis. Pekerjaan juga begitu. Nggak berani keluar Koko, gajinya kecil banget, sekecil-kecilnya. Kerjanya capek banget. Nggak dihargain, di kantor dibully. Yang suruh kamu bertahan di situ lama-lama siapa? Habisnya takut kalau nanti nggak kuat dari pekerjaan ini, nggak ada pekerjaan lagi. Kamu ini macam orang tak punya quality. Kalau kamu memang kerjanya bagus, orang kerja jam 7, pulang jam 4, kamu datang jam 6, pulangnya jam 5. Masa nggak ada perusahaan mau kerjakan kamu? Ayo sini kamu pindah kerja sama Kotomi aja kalau kayak gitu. Saya mau. Lah orang kualitimu di atas rata-rata. Yes. Lah kalau misalnya sekarang kamu kerjanya jam 7 mulai, jam 5 pulang, kamu jam 11 baru datang. Kemudian jam 2 siang kamu sudah istirahat ngalor ngidul. Ya siapa yang mau pekerjaan kamu? Nggak heran, kamu cuma menggerutu dengan gaji kecilmu. Karena miskin mentalmu. Kamu yang nggak punya quality, bukan perusahaannya nggak punya kualitas. Kalau orang yang punya kualitas, dia nggak takut. Apa yang ditakutkan dengan resesi? Orang saya punya kualitas. Nah sama, juga demikian dengan cinta kan? Lah kenapa harus terjebak dalam sebuah hubungan yang terikat, toksik? Hanya karena saya takut nanti kalau saya nggak punya pacar lagi, saya jomblo dong. Saya kesepian dong. Nah, berapa kali Kotomi bilang gini, tidak mungkin kan kamu haus tapi meminum racun untuk menghapuskan kehausanmu. Jikalau kamu haus, yang kamu minum itu air kan? Nggak mungkin dong kamu meminum racun hanya karena kamu haus. Ini kata-kata yang dalam loh. Tidak mungkin kita meminum racun hanya karena kita ini haus. Bodoh itu namanya. Udah tahu kita dipukulin, udah tahu kita itu terikat, udah tahu kita sengsara. Harusnya kalau memang cinta, kita tambah berkembang, kita tambah hebat. Yang namanya orang jatuh cinta itu satu sama lain mendukung sehingga yang satunya tambah maju. Itu namanya cinta. Bukan terikat. Aduh, saya takut ini, takut itu, nggak berkembang. Nah sama, berbisnis juga gitu. Begitu saya bisnis, saya nggak yakin sama bisnis saya, tapi saya mau minta investor injek. Logikanya di mana? Kamu nggak yakin sama bisnismu? Iya. Lalu kemudian dalam pekerjaan, kamu curangi perusahaanmu, kamu mindsetnya ngalor ngidul, potong jam kerja, korupsi, bukan korupsi uang. Kotomi saya nggak pernah korupsi uang. Cuma saya itu suka datang telat sama pulang pagi. Itu namanya korupsi waktu, Oon. Ya nggak heran kalau kamu ketakutan, nggak berani, gajinya kecil, kamu tetap terikat di perusahaannya memperbudak kamu. Only quality people, only quality environment, only quality lover. Yes. Menarik. Dua hal yang saya dapat malam ini ya. Jadi kalau tadi ada 5
terkait market yang teman-teman bisa masuk ya. Ada wanita, orang tua, anak, cinta, sama orang malas. Yes, sama orang malas pun bisa masuk. Ya, keren. Ya, Langsung benar. hafal. Kemudian how to ya, gimana kita menghadapi itu only quality people ya. Kalian cari quality people yang mungkin ada di sekitar kalian. Tapi sebelum itu kalian harus jadi quality people terlebih dahulu. Dan yang kedua, kalian harus kuat bertahan karena sometimes jaraknya hanya tinggal dikit gitu. Mujizat itu datang, pertolongan saya kasih itu ya datang. satu solusi. Kata orang nanti kalau kayak gini, oh Kotomi ini jangan seperti mereka para motivator, cuma memotivasi. Kamu nggak boleh menghina para motivator loh. Mereka bukan penjual ludah loh. Menurut Koko mereka luar biasa. Mereka jualan ludah pun ludahnya mahal. Kotomi kasih tahu kamu caranya eksekusi sebagai quality people. Kalau kamu jomblo, kalau kamu nggak punya pekerjaan, kalau kamu sedang berbisnis, kamu nggak tahu caranya bisa dapetin quality people, datang ke kondangan temenmu lebih pagi. Bantu temenmu yang lagi mau nikahan. Kalau kamu jomblo, datang ke kondangannya orang lain lebih pagi, bukan numpang makannya. Bantuin beresin kursinya. Tanya sama pasangan mempelai apa yang bisa aku sebagai teman bantu. Otomatis di kondangan itu marketnya besar. Kamu bisa jelasin bisnismu, ketemu dengan banyak orang. Secara pekerjaan, temenmu yang mempelai menikah ini tidak akan melupakan seumur hidup. Di saat momen terbaik dalam hidup mereka, kamu pernah membantu mereka. Kalau jodohnya dia orang kaya, kamu kemungkinan bisa dapat pekerjaan, ditawari pekerjaan. Bahkan kamu kesempatan bisa jadi EO karena kamu dianggap mampu mengurusi semua. Itu udah rezeki semua. Kalau kamu jomblo, bayangin pengantinnya langsung lempar bunganya ke kamu. Semua kamu jadi pusat perhatian. Siapa yang kondangan tidak sedang mencari calon mantu, para orang tuanya mencari mantu yang baik, yang mau beresin kursi, yang mau membantu teman dengan ikhlas. Jadi Kotomi langsung kasih teori eksekusinya ya. Bantulah temenmu yang sedang pesta nikah, yang mau ada hajatan, ada kondangan, kamu kontribusi karena di situ adalah market sukacita yang paling besar. Yang datang ke situ semuanya lagi kondisi happy. Mantap. Ya, jadi itu langsung praktisnya. Tak terlupakan seumur hidup. Tak terlupakan seumur hidup. Kalian nggak ada alasan lagi. Jadi kalau secara simpel saya menarik pembicaraan malam ini, sebenarnya nggak ada alasan kita buat takut menghadapi resesi harusnya ya. Jadi itu hanya mungkin di kepala kita gitu. Jadi mungkin kita perlu kita perlu balik cara berpikir kita gitu ya, bahwa satu lagi yang menarik tadi, bukan resesi yang mengerikan, tapi gengsinya kita. Yes, jadi itu juga bisa teman-teman bawa ya, bisa teman-teman pakai di bisnis kalian masing-masing. Thank you, Kotomi. Nggak kerasa 1 jam ya kita ngobrol. Ini aku catat juga cukup banyak juga ya buat teman-teman yang mungkin tadi terlambat join ya. Kalian bisa tetap lihat rekaman ya di YouTube The Consulting. Kalian lihat dari awal sampai akhir ya. Banyak banget ilmu-ilmu yang bisa kalian dapat dan kalian eksekusi dalam bisnis kalian. Thank you Kotomi, sehat-sehat selalu, sukses buat buat bisnis dan diberkati selalu keluarganya Kotomi. Thank you, Tuhan berkati. Bye. Thank you semuanya. Bye.